Hanya demi viral dan viewers, ia bakar sarang burung yang sedang menggerami anak-anaknya. Tapi ia tak tahu, perbuatannya itu adalah awal dari kehancuran hidupnya sendiri. Mulai dari kehilangan penglihatan, teman yang meninggal mendadak, hingga teror misterius yang tak masuk akal. Inilah kisah nyata azab karena menghancurkan makhluk lemah demi konten kejam. Jangan pernah meremehkan doa makhluk yang teraniaya. Rizky, 21 tahun, seorang pemuda yang tengah gandrung mengejar popularitas di media sosial. Ia bukan anak kota besar, tapi hidup di sebuah desa yang sedang tumbuh dengan sinyal internet yang lumayan kuat. Sejak SMA, Rizky sudah aktif membuat konten lucu-lucuan bersama teman-temannya. Awalnya harmless, lucu, dan sederhana. Tapi seiring waktu, viewers tak lagi cukup jika tanpa sensasi. Ada yang viral bakar semut kemarin, gila tuh sehari dapat 100.000 viewers, kata Rizky kepada Jalu, temannya sesama konten kreator lokal. Lu mau coba juga, balas Jalu. Rizky hanya tertawa kecil, tapi di dalam kepalanya benih ide gelap mulai tumbuh. Hari itu saat sedang nongkrong di atas bangunan tua belakang rumah, Rizky melihat sarang burung di sela genteng rusak. Ada 2 anak burung di sana. Bulu mereka belum sempurna tumbuh. Induknya terbang bolak-balik membawa makanan. Pemandangan yang tenang, tapi tidak untuk Rizky. Lu lihat itu, ujarnya sambil menunjuk. Gimana kalau kita rekam pas dibakar? Dramatis bro, viewers pasti meledak. Jalu terdiam. Burung Riz, kayaknya keterlaluan deh. Lah, cuma burung bro, lagian nanti juga bikin konten minta maaf. Sore itu Rizky menyiapkan korek, kamera HP, dan tripod. Ia merekam video pembuka dengan wajah penuh percaya diri, seolah menjadi pahlawan internet. Sarang burung ini bakal kita uji ketahanannya, bukan buat kejam, ini eksperimen edukatif, katanya sambil tersenyum licik. Dalam hitungan detik, ia menyalakan api dari ujung sarang. Anak burung mulai mengepak panik, induknya terbang berputar-putar di udara, mencicit keras. Tapi Rizky tetap tertawa, menyebut adegan itu sebagai bonus dramatis. Video itu diunggah malam itu juga. Judulnya provokatif, uji ketahanan sarang burung gagal total. Netizen langsung bereaksi, bukan pujian yang datang, tapi hujatan. Kolom komentar dipenuhi kata-kata kejam, psikopat, tidak berperasaan, bahkan ada yang menantang Rizky bertemu langsung. Namun, yang membuat Rizky senang adalah jumlah tayangannya melonjak cepat. Dalam satu malam, video itu ditonton 80.000 kali. Followersnya naik 2 kali lipat. Rizky merasa sukses. Lihat, haters itu tanda video kita bagus, katanya dengan bangga. Tapi efeknya langsung terasa. Di warung kopi, beberapa warga mulai memandang aneh. Seorang ibu menatapnya tajam. Kamu itu ya, masa bakar sarang burung buat mainan? Itu nyawa Rizky, semprot sang ibu. Rizky hanya tertawa sinis. Bu, saya minta maaf kok, lagian saya hapus videonya. Padahal ia hanya menyembunyikan video itu. Tak benar-benar menghapus, masih ada di drive sebagai karya viral. Di rumah, ibunya pun mulai mencurigai perubahan anaknya. Rizky makin sulit diatur, egois, dan terobsesi angka-angka media sosial. Tapi ibunya hanya bisa mengelus dada. Ia tak tahu bencana besar mulai mengetuk pintu rumah mereka. Sejak video itu viral, suasana sekitar rumah berubah. Tiap pagi puluhan burung pipit hinggap di pagar dan genteng rumah Rizky. Jumlahnya semakin banyak. Suara kicauan yang biasa merdu berubah menjadi gangguan. Ada kicauan seperti jeritan. Rizky sering terbangun dengan kepala pening dan suasana kamar yang gerah, meski kipas angin menyala. Ma, burung-burung itu kayak nyariin aku, keluhnya suatu pagi. Ibunya hanya menatap penuh heran. Mungkin mereka kedinginan atau kelaparan. Tapi tak lama kemudian burung-burung itu mulai bertingkah ganjil.
Ada yang menabrak kaca jendela kamar Rizky dan mati seketika. Beberapa kali ada kotoran burung yang jatuh tepat di atas kepalanya saat keluar rumah. Ia mulai kesal, tapi semakin marah burung makin datang. Bahkan saat ia sedang syuting konten baru, membuat eksperimen makanan pedas, burung pipit hinggap di kamera dan membuat alam rekamannya jatuh. Setan kali burung-burung ini, geram Rizky. Jalu yang awalnya mendukung kini mulai menjauh. Riz, gue mundur dulu ya, konten kita makin aneh, gue gak enak hati. Tanpa sadar Rizky mulai kehilangan dukungan satu demi satu. Dani, salah satu teman Rizky, ikut menyaksikan pembakaran sarang burung waktu itu. Ia yang merekam dari jarak dekat. Beberapa hari setelah kejadian, Dani mengalami kecelakaan motor. Saat menyetir di malam hari, seekor burung tiba-tiba menabrak helmnya. Dani kehilangan kendali dan terguling ke sawah. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan luka di kepala. Kondisinya kritis. Ketika Rizky menjenguk, ibu Dani mengusirnya. "Pergi, anak saya seperti ini karena ikut-ikutan kamu. Udah cukup ya, kamu tuh pembawa sial." Rizky terpukul. Untuk pertama kalinya ia menangis, tapi bukan karena menyesal, tapi karena takut. Apa ini beneran azab? Bisiknya dalam hati. Ia mulai merapalkan doa-doa minta perlindungan, tapi setiap malam suara burung terus berdengung di telinganya. Bahkan saat ia mencoba merekam konten lain, selalu ada gangguan, baik dari alam maupun teknis. Gangguan mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-hari Rizky. Kamera handphonenya sering hang ketika hendak merekam. Lensa kabur, suara rekaman aneh seperti ada suara kicauan di latar belakang, padahal tidak ada burung di sekitar. Ia pernah melihat bayangan burung besar di dinding saat malam. Tapi ketika diperiksa tidak ada apa-apa. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mulai merasa dihantui oleh makhluk kecil yang pernah ia bakar hidup-hidup. Burung-burung mulai bertengger di jendela kamarnya setiap malam. Tidak hanya satu atau dua, puluhan. Satu malam, Rizky bermimpi tubuhnya penuh luka seperti dibakar dan seekor burung besar mencakar wajahnya. Saat terbangun, ia mendapati wajahnya bengkak dan perih. Saat ke dokter mata, ia diagnosis iritasi parah akibat benda asing yang tak ditemukan. Dokter bingung karena hasil laboratorium tidak menunjukkan infeksi. Tapi Rizky merasa pandangannya mulai kabur di sebelah kiri. Ia mulai panik, tapi gengsi untuk meminta maaf secara publik. Namun semuanya baru permulaan dari hukuman yang lebih besar. 2 hari setelah periksa mata, kondisi Rizky makin memburuk. Penglihatannya di mata kiri makin kabur, seperti tertutup kabut. Ia sempat mengira ini cuma efek kelelahan. Tapi setelah bangun tidur, dunia tampak miring dari satu sisi. Ibunya menangis ketika Rizky tersandung tembok rumah saat ingin ke kamar mandi. "Nak, kamu harus dirawat." Tapi dokter mata kembali bingung. Tak ada penyebab pasti, tidak ada luka dalam, tidak ada virus, tidak ada penyumbatan. Mata Rizky perlahan buta sebelah. Dan saat ia menatap kaca, ia melihat bayangan burung di pupil matanya. Sekilas, hanya sekejap. Tapi itu cukup membuatnya histeris. Ia mencoba live di TikTok, berharap mendapatkan simpati, tapi komentar yang muncul terus penuh makian. "Itu azab bro, bukan sakit biasa. Makhluk sekecil burung aja lu matiin, sekarang lu ngerasain. Viral gak bikin selamat kan?" Rizky mematikan ponselnya. Dunia maya yang dulu jadi surganya kini berubah jadi neraka. Dengan tubuh gemetar, Rizky membuat video klarifikasi. Ia meminta maaf sambil menangis. Ia akui kesalahannya dan menyebut bahwa semuanya hanya demi konten, bukan dari hati. Ia bahkan mencari sarang burung baru di kebun untuk dijaga, sebagai bentuk penebusan doa. Video permintaan maaf itu diunggah. Viewersnya tinggi, tapi komentar masih terbagi dua. Sebagian netizen merasa itu hanya drama baru, tangisan buaya. Tulis salah satu komentar yang paling disorot. Namun, bukan netizen yang paling menakutkan bagi Rizky. Setiap malam, suara kicauan burung terus terdengar dari rumah.
kuat seperti ada burung yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia terbangun di tengah malam, mendapati tangannya penuh bekas cakaran. Ibunya mulai takut. "Nak, kamu harus dibawa ke Ustadz, ini bukan penyakit biasa." Malam itu langit mendung, petir menyambar jauh di ujung desa. Rizky tidur lebih awal, kelelahan karena siang harinya dibawa ke pengobatan alternatif oleh ibunya. Namun, malam itu menjadi malam paling mengerikan sepanjang hidupnya. Pukul 1 dini hari, Rizky terbangun karena suara ribut dari loteng. Seperti kuku mencakar kayu, saat ia buka mata, seekor burung besar duduk di ujung ranjang. Matanya merah, sayapnya berkibar pelan, wajahnya seperti bercampur dengan wajah manusia. "Bakar, bakar aku lagi." Suara itu seperti datang dari dalam kepala Rizky. Ia menjerit, ibunya masuk ke kamar dan melihat kaca jendela pecah, serta puluhan burung berterbangan keluar masuk ruangan. Mereka terbang berputar menciptakan pusaran aneh. Ibu Rizky memeluk anaknya, membaca doa dengan suara gemetar, tapi burung-burung itu tidak pergi sampai azan subuh berkumandang. Sampai saat pagi tiba, rambut Rizky mulai rontok, matanya makin sayu, ia seperti hidup dalam dunia lain. Rizky tidak bisa lagi keluar rumah. Selain tubuhnya melemah, suara burung di luar rumah seakan mengikutinya kemanapun. Bahkan di kamar mandi, ia mendengar suara desis burung menyebut namanya. Jalu datang membawa surat dari Ibu Dani, sahabat Rizky yang telah meninggal setelah kecelakaan motor beberapa hari lalu. Surat itu ditulis Dani sebelum meninggal. "Riz, kalau kamu baca ini, artinya aku udah gak ada. Aku gak mau mati dengan dendam, tapi aku cuma mau bilang, jangan sakiti makhluk hidup demi konten. Kamu punya bakat, tapi kamu rusak semua. Maafin aku kalau ikut-ikutan dulu." Surat itu membuat Rizky menangis sejadi-jadinya. Penyesalan datang bagai badai, tapi nasi telah menjadi bubur. Anak burung yang mati, sarang yang terbakar, sahabat yang tewas, dan matanya yang buta, semua tak bisa kembali. 6 bulan kemudian, Rizky tak lagi aktif di media sosial. Ia kini tinggal di rumah dengan kondisi penglihatan yang hampir hilang total. Ia hanya mengandalkan pendengaran dan bantuan ibunya untuk menjalani hari-hari. Yang paling menyedihkan, burung-burung itu masih datang. Setiap subuh, setiap malam Jumat, kicauan yang dulu menyenangkan kini menjadi suara kutukan. Dokter mengatakan Rizky mungkin mengalami gangguan mental pasca trauma. Tapi Rizky tahu ini bukan sekadar trauma. Kadang ia berbisik kepada ibunya, "Bu, aku dengar anak burung itu manggil, aku masih dengar." Ibu Rizky hanya bisa menangis dan memeluk anaknya yang dulu penuh semangat. Kini hancur hanya karena satu kesalahan, membakar kehidupan kecil untuk mendapatkan pengakuan besar. Begitu banyak jalan menuju ketenaran, tapi jalan yang diambil Rizky penuh darah dan luka. Hanya karena satu video, satu konten, satu tawa di atas penderitaan, ia kehilangan segalanya. Burung-burung itu mungkin tak punya kuasa untuk membalas, tapi doa makhluk yang disakiti selalu sampai ke langit. Burung adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan kasih. Mereka punya nyawa, punya naluri, dan bahkan punya keluarga. Ketika seseorang membakar sarangnya demi hiburan, itu bukan hanya bentuk kekejaman, tapi juga bentuk rendahnya empati. Dan doa makhluk yang teraniaya, meski seekor burung kecil, bisa menembus langit dan menjadi sebab kehancuran hidup seseorang. Rizky mungkin hanyalah tokoh fiksi, tapi realitasnya banyak pemuda seperti dia. Mereka selalu fokus pada angka dan tren hingga lupa bahwa kemanusiaan tidak bisa dikorbankan demi popularitas. Jadikan cerita ini peringatan agar kita lebih bijak dalam membuat konten. Pikirkan dampaknya. Jangan sampai hidup kita hancur hanya karena kita pernah menyakiti makhluk lain untuk alasan yang egois. Jangan pernah korbankan makhluk hidup hanya demi viral. Rizky adalah cermin dari generasi yang kehilangan arah karena obsesi akan pengakuan.
Mari kita belajar dari kisah ini agar tidak menjadi pelaku atau penyesal selanjutnya. Jika kamu peduli dengan konten penuh pesan, dukung kami dengan like, komentar, dan subscribe. Satu klik dari kalian adalah semangat untuk kami terus menghadirkan cerita penuh makna dan renungan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.